Maka pesan saya kepada ibu-ibu yang hadir di tempat ini, sekarang saya ijazahkan satu istighfar yang kami dapat dari Habib Zain bin Smith, pengarang kitab Manhajus Sawi. Tolong dibaca ini istighfar setiap pagi sama sore hari sebanyak 27 kali. Dibaca berapa kali? 27. Bunyinya tes 1 2. Ibu-ibu jelas apa tidak? Maka 3 hal ini akan mengikuti kita. Ketika kita dibawa jenazah kita ke pemakaman, 3 hal ini akan mengikuti kita. Keluarga kita, harta kita, dan amal kita. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan wa yarji' ithnani, yang pulang 2 hal. Keluarganya akan balik, kendaraan hartanya pun akan balik. Wa yabqa wahidun, yang tetap adalah 1 hal, yaitu amalnya akan menemani dia. Sekarang bisa jadi kita kepanasan, bisa jadi kita capek, bisa jadi kita lelah, tetapi kelelahan dan kecapean dan kepanasan kita menjadi buah yang kita akan Allah tampakkan nanti di kubur nanti, menjadi kubur kita menjadi kubur yang rindang, nyaman, enak, dingin, tentram, bahkan berubah menjadi taman dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para kiai, para sesepuh masyarakat, para tokoh agama, semoga kita di tempat ini pun juga bukan hanya diberikan keistiqomahan, tetapi kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diperbaiki keturunan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu saya datang ke tempat ini pertama kalinya, sempat saya tidur tadi di mobil, saking jauhnya. Tapi alhamdulillah saya bisa jumpa dengan Tuan Guru. Alhamdulillah pertama kali saya jumpa di tempatnya Tuan Guru Supardan kemarin. Tapi alhamdulillah sekarang jumpa sama beliau lagi. Semoga ini silaturahmi bukan hanya di dunia, tapi di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat kisah, yang mana kisah tersebut kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau ini Imam Ahmad bin Hanbal saking tekunnya ngajar di mana-mana, setiap pengajian di mana-mana beliau ngisi. Sampai-sampai beliau ini saking seringnya ngisi, sampai-sampai hampir-hampir terlambat menikah. Suatu ketika beliau ini pernah hadir di suatu tempat pengajian. Ketika hadir di suatu tempat pengajian di salah satu masjid, tiba-tiba datanglah orang berbisik kepada Imam Ahmad bin Hanbal. "Hei Imam, engkau ini ngisi di mana-mana, tapi engkau belum nikah." Kata siapa? Jamaah pengajian. Di samping masjid ini ada 2 orang, kakak dan adik. Kakaknya, kata dia, ciri-cirinya rambutnya pendek, orangnya hitam, tapi dia berakhlak. Sedangkan adiknya orangnya putih, tinggi, cantik, tetapi mohon maaf nggak pakai jilbab, kata dia. Kata tetangga masjid ini mengatakan, "Wahai imam, tolong kau pilih salah satu, mana yang kau pingin, kakak apa adiknya, tolong kau nikahkan." Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Tolong lihatkan saya dulu bagaimana watak keduanya tersebut." Maka berangkat orang tersebut datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ketika datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan kakaknya orangnya baik, perilakunya baik, tapi umurnya sudah lumayan di atas 30 tahun. Adiknya masih muda, tinggi, cantik, rambut panjang, masih muda. Terserah wahai Imam Ahmad, mau pilih kakak atau mau pilih adik? Kira-kira kalau saya tanya kepada bapak-bapak yang hadir di tempat ini, pilih kakak apa pilih adik? Hah? Katanya Tuan Guru pilih apa? Adik aja. Kita pilih adik aja, kata Tuan Guru. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan,
Mana yang paling baik akhlak dari keduanya tersebut? Maka Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar jawaban tersebut, dia mengatakan yang paling baik adalah kakaknya tersebut. Kalau gitu saya nikah dengan kakaknya. Maka dinikahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat tersebut, nggak lama setelah 20 tahun setelahnya, wafatlah seorang istrinya tersebut. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ketika wafat seorang istrinya pada saat tersebut, ketika takziah di kuburan istrinya pada saat tersebut, menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Ribuan orang ikut pemakaman Imam Ahmad bin Hanbal karena istri beliau meninggal dunia. Setelah 20 tahun, ramai orang ikuti dia. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal nangis pada waktu tersebut. Dilihat sama murid-murid beliau. Dibisikin sama muridnya. Wahai Imam, jangan nangis. Jangan kau menangis. Masih banyak janda menunggu, katanya. Imam Ahmad bin Hanbal mengusap air matanya pada waktu tersebut. Ketika ditegur sama muridnya. Murid beliau ramai sekali. Begitu mengusap air matanya, apa yang terjadi? Beliau ngajar di mana-mana pada waktu tersebut. Beliau bersumpah dan bertakziah. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, selama 20 tahun saya menikah dengan istri saya tidak pernah mengangkat suara di depan saya. Selama 20 tahun saya menikah dengan istri saya tidak pernah buang muka kepada saya. Selama 20 tahun saya menikah dengan istri saya tidak pernah cemberut di depan saya. Selama 20 tahun saya menikah dengan dia, tidak pernah dia melakukan hal yang saya tidak sukai. Selama 20 tahun saya menikah dengan dia, apa yang saya senangi dia kerjakan. Selama 20 tahun saya menikah dengan dia, sebelum saya meminta sesuatu, dia sudah adakan sesuatu tersebut. Dia puji istrinya di depan orang-orang yang hampir mengatakan, wahai Imam Ahmad, jangan kau menangis kepergian seorang istri engkau. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal, ini istri bukan istri yang sembarangan, karena memiliki label solehah. Maka ketika orang yang solehah atau orang yang soleh wafat, meninggal dunia, kita pantas meneteskan air mata. Mumpung masih sehat Tuan Guru kita, orang-orang soleh di tempat ini, maka kita ikut ngaji dan anak-anak kita giring untuk belajar kepada dia. Jangan sampai begitu dia wafat kita menyesal. Jangan sampai begitu dia tidak ada kita menangis pada waktu tersebut. Seandainya kita akan berucap. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, sesungguhnya orang seperti istriku ini jarang sekali diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Imam Ahmad mengutip satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, barang siapa seorang suami yang berdiri di depan pemakaman istrinya, lalu dia mengucapkan, saya ridho sama istri saya maafkan istri saya, wajabat lahal jannah, maka wajib istri itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang saya lihat dari tadi, semua ibu-ibu, saya tak cari mana bapak-bapaknya, ternyata di kiri tempatnya. Ini pelajaran yang paling penting. Pertama, kita dapat pelajaran di Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum saya lanjutkan cerita saya tentang kisah ngisinya Imam Ahmad bin Hanbal, yang pertama kali, ridhonya suami itu jauh lebih penting daripada ridho semua orang. Jangan sampai suami kita cemberut, suami kita tidak bicara dengan kita, ini sangat bahaya. Kita rajin sholat, rajin ngaji, tapi suami kita nggak bicara sama kita, maka sholat kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridho suami ini sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Imam Ahmad ngisi kemana-mana, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada murid beliau mengatakan, saya ini kok tiba-tiba pingin pergi ke daerah Irak, kata beliau. Dalam satu tempat dia mengatakan pingin pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Kata muridnya mengatakan, wahai Imam, ada apa engkau pingin mau pergi ke tempat sana? Kata dia mengatakan, saya tidak tahu apa sebab hati saya pingin ke tempat itu.
Apakah urusan mau ngajar, ngisi pengajian, atau ada apa? Kata beliau mengatakan, saya tidak ada urusan untuk ngisi pengajian. Tiba-tiba hati saya pingin ke negeri di sana. Satu mengatakan, yaitu mengatakan di daerah Irak. Maka muridnya bertanya, apakah ada murid engkau di sana mau mengajar? Kata dia, saya tidak mau mengajar ke sana. Tiba-tiba hati saya pingin ke sana. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berangkat sendirian pada waktu tersebut. Begitu berangkat ke negeri sana, bawa pakaian, bawa semua peralatan. Sampai di sana, beliau masuk masjid. Ketika masuk masjid, zuhur pada waktu tersebut, beliau ini ngantuk sekali. Karena perjalanan sudah 14 hari. Beliau menggunakan kendaraan kuda pada waktu tersebut. Ketika istirahat, Imam Ahmad bin Hanbal, tiba-tiba muadzin penjaga masjidnya merebutnya mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, kata dia kalau bahasa kita, Bapak jangan tidur di masjid. Masjid ini saya mau tutup, saya mau gembok. Tidur di luar saja. Dia nggak tahu ini Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak kenal. Maka keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sampai di pelantaran masjid, maka ditegur lagi sama muadzinnya. Pak, jangan tidur di sini. Masjidnya saya mau tutup gerbangnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya dari negeri yang sangat jauh, saya mau istirahat bentar. Kata dia, tidak bisa, saya mau tutup masjidnya, kata dia. Maka keluar Imam Ahmad bin Hanbal membawa barangnya pada saat tersebut. Ketika masjid sudah digembok, Imam Ahmad ngantuknya minta ampun, tengok kanan, tengok kiri. Pada waktu tersebut, nggak tahu di mana mau istirahatnya. Tiba-tiba disamperi oleh Khubaz, yaitu pedagang roti. Ketika pedagang roti datang kepada dia, hei Pak, Bapak kenapa saya lihat cekcok sama penjaga masjid? Kata dia, ada apa? Kata dia, saya mau tidur di masjid tidak dikasih. Kata pedagang roti ini mengatakan sama dia, kalau gitu mampir ke rumah saya saja. Mampir ke rumah saya. Tapi rumah saya gubuk kecil, nggak besar, kata dia. Kecil rumah saya. Nggak apa-apa, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang penting saya istirahat. Maka ketika sampai di sana Imam Ahmad bin Hanbal digelari tikar. Ketika digelari tikar, beliau tidur hadap kiblat. Pedagang roti ini buat roti untuk berdagang besok paginya. Tapi anehnya Imam Ahmad bin Hanbal begitu ngelepas kepalanya, tidak enak tidurnya. Nama orang tidur di rumah orang nggak bisa langsung nyenyak. Biasa ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Imam Ahmad bin Hanbal pun ke kanan, ke kiri. Bingung Imam Ahmad. Begitu ngelihat pedagang roti ini, dilihat sama Imam Ahmad bin Hanbal, dia seperti membaca sesuatu. Nyeplokin telur, baca sesuatu. Ngadonin makanan, baca sesuatu. Ambil tepung, baca sesuatu. Masukin ke oven, baca sesuatu. Imam Ahmad bin Hanbal bangun dari tidurnya, nggak jadi tidur. Ditepukin pundaknya pedagang roti tersebut. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Hei fulan, hei pedagang roti, apa yang kau baca tadi ketika nyeplokin telur? Saya lihat engkau baca sesuatu. Apa kata dia? Mengatakan, saya selalu membaca istighfar. Baca apa? Istighfar. Dia baca apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sama dia, apa yang kau dapati dari istighfar engkau? Kata dia, sebelum meninggal orang tua saya dulu masih kecil, orang tua saya pedagang roti. Begitu dia wafat orang tua saya nggak bisa buat roti. Orang tua saya cuma pesan, jangan tinggalkan beristighfar kepada Allah. Maka setiap saya buat roti, saya sambil istighfar, nyeplokin telur, istighfar, terus saja istighfar. Saya dapati dari hasil istighfar saya, setiap saya berdagang, habis dagangan saya setiap hari. Apa yang saya jual, mau enak nggak enak, pasti habis. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal, ini orang bukan orang sembarangan. Lalu apa yang kau dapati dari istighfar engkau? Apa kata orang tersebut? Setiap saya berdoa kepada Allah, tidak ada doa saya kecuali dimustajabkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keinginan saya diberikan sebab saya selalu istighfar kepada Allah. Cuma kata dia, cuma ada satu permintaan saya yang belum dikabulkan sama Allah. Semua yang dia minta dikabulkan kecuali apa? Satu. Yang satu ini belum dikabulkan sama Allah. Imam Ahmad bertanya sama dia, apa yang diminta, apa yang kau minta sama Allah sehingga engkau belum dikabulkan sama Allah? Apa kata dia? Saya pernah mendengar
di negeri yang jauh sana ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal. Saya pingin bertemu dengan dia. Padahal itu Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Ahmad bin Hambal menangis pada waktu tersebut. Ternyata sebab engkau saya datang ke sini, tiba-tiba hati saya tertarik hingga jasad saya datang ke tempat ini. Bisa jadi ibu-ibu beristighfar di sana, pingin ketemu siapa ulama istighfar saja, Allah datangkan ke tempat kita. Ini kuncinya istighfar. Apa keinginan kita, keinginan sesuatu apapun, kita istighfar, banyak dosa kita istighfarkan, maka keinginan kita akan diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ditambah dengan sholat. Makanya kalau kita pingin sesuatu barang, kita sholawatin. Pingin kendaraan, kita sholawatin. Pingin apapun, kita sholawatin. Maka hal itu datang suatu saat dengan istighfar dan bersolat. Maka pesan saya kepada ibu-ibu yang hadir di tempat ini, sekarang saya ijazahkan satu istighfar yang kami dapat dari Habib Zain bin Smith, pengarang kitab Manhajus Sawi. Tolong dibaca ini istighfar setiap pagi sama sore hari sebanyak 27 kali. Dibaca berapa kali? 27. Bunyinya astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dibaca berapa kali? Saya baca, ibu-ibu, bapak-bapak ulangi lagi ya. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini dibaca 27 kali pagi dan sore. Saya ijazahkan kepada bapak ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Jawabnya apa? Saya terima ijazah. Jelas, supaya jadi oleh-oleh. Karena kenapa? Siapapun yang kita inginkan, apapun barang yang kita inginkan, apapun urusan kita, kalau kita membaca istighfar, ini salah satunya, membaca 27 kali pagi dan sore, Allah akan permudah urusan kita. Nanti sore dibaca berapa kali? Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bunyinya astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Menjadi oleh-oleh nanti kita. Yang kedua, sebelum saya tutup karena sudah azan, tadi sudah disampaikan sama Tuan Guru, sebentar lagi Tuan Guru juga mau membangun pondok pesantren tahfidz di sebelah kanan. Bagi ibu-ibu, bapak, ini disebut namanya amal jariah. Minimal kita ikut andil untuk yaitu membangun pondok tahfidzul Quran. Barang siapa yang pingin anaknya menjadi penghafal Quran, harus ada terlibat bagian harta dan anaknya. Secara tidak langsung, orang yang mendaftarkan anaknya ikut tahfidzul Quran, secara tidak langsung dia mendaftarkan anaknya udah daftar masuk surganya Allah Subhanahu. Jelas seperti ini. Maka ketika kita lihat ini bangunan, semoga dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Tuan Guru kita pingin sesuatu, maka kita permudah hal tersebut. Jangan sampai Tuan Guru kita lagi mikir, udah dia capek ngajar sesuatu, lagi mikirin yang ini. Ini tugasnya kita ini sekarang. Udah dia ngajarin kita, kita balas jasa sama dia. Supaya kenapa? Bukan buat beliau, tapi buat anak-anak kita. Supaya ada tempat mereka ngaji, supaya ada mereka tempat baca Quran, dan supaya ada bekal kita lihat nanti di kubur nanti. Semoga kita yang hadir di tempat ini diistiqomahkan juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Pesan saya ketiga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Jangan pernah tinggalkan sholat apa? Tahajud. Bagi udah yang umur 40 tahun ke atas, harus sholat tahajud. Harus sholat apa? Jangan tidak sholat apa? Barang siapa yang tidak sholat tahajud, bahaya dia nanti. Makanya Rasul mengatakan di dalam hadis, umat yang tidak sholat tahajud al-kasal, dia adalah orang yang pemalas. Disebut apa? Maka kita jangan menjadi orang yang disebut sama Rasulullah SAW pemalas. Jadilah orang yang rajin, yang nasyat,
yang giat, salah satunya syaratnya adalah rajin sholat apa? Maka pesan saya dua itu tadi, baca istighfar dan rajin sholat apa? Semoga kajian kita, pengajian kita pada siang hari bermanfaat, menambah ilmu kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.